Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadi Latifah dari jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, di sini saya akan membahas mengenai Fundamental Life Performance Roles atau peran kinerja kehidupan mendasar. Dapat dilihat pada kerangka tersebut menunjukkan bahwa peran kinerja terbagi menjadi dua kategori besar. Di atas garis putus-putus merupakan gambaran peran kinerja sosial dan interpersonal yang secara inheren melibatkan interaksi dengan orang lain. Sedangkan di bawah garis putus-putus adalah peran kinerja secara inheren yang lebih teknis dan strategis dalam karakter, di mana individu berpotensi dapat melakukan sepenuhnya pada diri mereka sendiri, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan orang lain. Kerangka kerja yang ditunjukkan pada gambar tersebut menguraikan 10 kelompok peran kinerja yang terbagi hampir semua peran kehidupan utama yang akan dihadapi siswa setelah mereka meninggalkan sekolah. Saya akan menjelaskan bagian atas garis putus-putus dalam kinerja kerangka gambar yang saya tunjukkan sebelumnya. Yang pertama adalah listener and communicator, atau pendengar dan komunikator, yang mana dalam hal ini seseorang dapat memahami dan mengekspresikan ide, informasi, niat, perasaan, dan kepedulian terhadap orang lain dengan cara yang dipahami dan dihargai dengan jelas. Mereka secara akurat memahami dan menggunakan kata-kata, gambar, gerakan, perbuatan, gaya, simbol, dan tingkah laku untuk menerima dan menyampaikan pikiran. Yang kedua adalah teachers and mentors atau guru dan mentor, di mana dalam hal ini seseorang dapat meningkatkan pemikiran, keterampilan, orientasi kinerja, dan motivasi orang lain melalui penjelasan yang mereka berikan, nasihat yang mereka berikan, dan contoh yang mereka berikan. Mereka membagikan informasi, waktu, perspektif, dan keterampilan yang mereka miliki. Yang ketiga adalah supports and contributors, atau pendukung dan kontributor. Di dalam hal ini, seseorang dapat menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidup orang-orang di sekitar mereka. Yang keempat adalah team members and partners, atau anggota tim dan mitra. Dalam hal ini, seseorang dapat menyumbangkan upaya terbaik mereka untuk upaya kolaboratif dan mencari kesepakatan tentang tujuan, prosedur, tanggung jawab, dan penghargaan, serta mengesampingkan preferensi pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Lalu yang kelima adalah leaders and organizers, atau pemimpin dan penyelenggara. Dalam hal ini, seseorang dapat menginisiasi dan mengkoordinasi serta memfasilitasi penyelesaian tugas-tugas kolektif dengan memahami dan mendefinisikan hasil yang diinginkan, menentukan bagaimana mereka dapat dicapai, mengantisipasi hambatan, dan meminta serta mendukung partisipasi orang lain untuk mencapai hasil. Saya akan menjelaskan bagian bawah garis putus-putus dalam kerangka gambar yang saya tunjukkan sebelumnya. Yang pertama adalah implementers and performers, atau pelaksana dan pelaku. Dalam hal ini, seseorang dapat menerapkan gagasan, informasi, keterampilan, alat, dan teknologi dasar dan lanjutan saat mereka melaksanakan tanggung jawab yang terkait dengan semua peran kehidupan. Mereka memahami tuntutan situasi tertentu dan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk menyelesaikan sesuatu. Yang kedua adalah problem finders and solvers, atau pencari masalah dan pemecah masalah. Dalam hal ini, seseorang dapat mengantisipasi, mengeksplorasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah, memeriksa penyebab mendasar dari berbagai perspektif, dan mengembangkan solusi potensial. Yang ketiga adalah planners and designers, atau perencanaan dan desainer, yang mengembangkan metode dan strategi yang efektif untuk menyelesaikan masalah dan masalah yang lainnya.
Yang keempat adalah creators and producers, atau pencipta dan produsen. Dalam hal ini, seseorang mencari kemungkinan baru untuk memahami atau melakukan sesuatu, serta mengubah kemungkinan itu menjadi produk atau proses orisinal yang dapat diterapkan yang mengubah lingkungan operasi. Lalu, yang kelima dan terakhir adalah learners and thinkers, atau pembelajar dan pemikir. Dalam hal ini, seseorang dapat mengembangkan dan menggunakan alat dan strategi kognitif untuk menerjemahkan informasi dan pengalaman baru menjadi aksi yang baik, dan menggunakan repertoire pengetahuan dan strategi mereka untuk memperluas kapasitas mereka untuk tindakan yang berhasil dengan mengasimilasi, menganalisis, dan mensintesis pengalaman baru. Jika sekolah tidak dapat menjamin keberhasilan fungsi peran kehidupan, mereka dapat mendekati dengan membantu siswa menjadi pelaku peran kompeten yang kompeten dalam pengalaman luas yang diambil dari konteks kehidupan nyata. Mencapai ini akan membuat pendakian ke atas gunung demonstrasi menarik dan bermanfaat bagi sekolah, siswa mereka, dan komunitas mereka. Sekian hal yang bisa saya sampaikan mengenai fundamental life performance rules. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi.